Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik. sehat selalu. Amin, 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 amin. Tiket laga FIFA Matchday Indonesia melawan Palestina dan juga melawan Argentina ternyata ludes dalam waktu yang singkat ya. Betul. Tapi hebatnya ini kemudian ada kabar terakhirnya ini malah katanya Messi-nya nggak datang. Ini apa ya? Ini sebuah kesengajaan atau gimana setelah ludes terus Messi-nya nggak datang. Tapi anyway. Kita ngomongin dulu masalah tiketnya dulu nih. Ini Iya, tiket terjual habis ini keren. Blepung. iya. Ya memang kan ada tren dari peminat sepak bola Indonesia melihat bagaimana kiprah Indonesia terakhir bahkan bisa menjadi juara SEA Games. Mhm, Artinya ini kecintaan publik Indonesia, masyarakat bola Indonesia terhadap timnas itu juga kan sepertinya mendapat katalisator gitu loh. mhm, Ada semacam ruang-ruang untuk bisa memberikan apresiasi. Nah, ruang apresiasi ini diberikan oleh penonton Indonesia ketika timnas juga sedianya akan melakukan friendly match. Nah, friendly match ini kebetulan kan di laga pertama di tanggal 14 Juni itu melawan Palestina. mhm, Palestina sendiri ada di ranking 93 dunia dan gelaran akan dilakukan di Gelora Bung Tomo dan selama pertandingan ini kan rencananya akan dijual 40.000 tadinya gitu ya. mhm, mhm, Dan dalam waktu singkat 40.000 jumlah tiket yang dialokasikan untuk pertandingan melawan Palestina itu pun juga sudah terjual habis ya, habis mhm, ludes terjual habis gitu loh. mhm, Nah, ini juga kan salah satu indikasi bahwa bagaimana kecintaan sepak bola masyarakat Indonesia begitu besar. mhm, Dan ini bisa menjadi semacam barometer bahwa apabila Indonesia kedepannya akan melakukan pertandingan-pertandingan uji coba, ya kita punya optimisme bahwa setiap kali laga uji coba akan dilakukan, tentu antusiasme pendukung Indonesia itu akan semakin besar gitu loh. mhm, Apalagi kalau kita melakukan pertandingan-pertandingan tidak lagi melawan tim-tim dari regional yang sama, mhm, mungkin dari Asia Barat, mungkin mhm, dari Asia Tengah, kemudian dari Eropa, dari Amerika Latin, itu mhm, juga kan pantas dicoba. mhm, Karena pastinya juga penonton juga melihat siapa sih lawan yang akan dihadapi gitu loh. mhm, Kalau lawan yang dihadapi lagi-lagi misalkan, sorry to say ya, mhm, misalkan Singapura atau kemudian Myanmar, itu mhm, toh tidak menjual sebetulnya. mhm, mhm, Tapi kalau yang dilawan adalah negara-negara yang kebetulan peringkat FIFA-nya jauh di atas kita mhm, dan berada di regional yang berbeda dengan kita, tentu ini kan mengundang keingintahuan juga. mhm. Bagaimana apakah timnas kita bisa meladeni permainan mereka yang punya gaya yang pastinya berbeda gitu loh, Bro. Ya, ya, ya. Ya kalau kita bandingkan dengan kalau tidak salah Malaysia melawan Mm-mm. Solomon dan mana satu lagi ya? Papua Papua New Nugini Guinea ya. kalau tidak Mm. salah. Tiketnya malah sulit terjual ya, Bro. Ya, itu kan sebagai gambaran ya, Mhm, bagaimana kemudian calon lawan yang akan dihadapi oleh sebuah timnas itu mhm, juga menjadi magnet tersendiri gitu. mhm, mhm, Nah, sayang sekali kalau misalkan friendly match ini dipakai hanya untuk katakanlah melawan pemain-pemain atau negara-negara yang itu-itu aja mhm, atau mhm, negara-negara yang di bawah peringkat kita. Itu mhm, sepertinya tidak menjual. Nah, mhm, eh, bagus sekali bahwa kebijakan yang dilakukan oleh PSSI untuk mengundang Palestina, mengundang Argentina, ini juga kan menambah lagi kapasitas kecintaan dari timnas kita. mhm, Bahwa sekarang ini kita juga bisa berharap dari kesiapan timnas secara permainan kolektif. Kemudian kita juga bisa berharap bahwa kepengurusan juga bisa mengakomodir atau bisa menghadirkan atau bisa menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih serius, yang mhm, lebih punya intensitas yang lebih tinggi mhm, dengan bisa mengundang tim-tim kuat. Itu bro. mhm, mhm. Ya kan kita sudah tahu lah ya kalau laga melawan Argentina itu yang 60.000 tiket dibagi 3 hari, satu harinya 20.000 tiket ini ludes dalam hitungan menit, Ya, ya kan? nah itu juga kan menggambarkan ya bahwa ketika yang dilawan adalah Argentina, tentu katakanlah war ticket ini bukan terjadi cuma oleh penonton-penonton di Indonesia. Nah, Bisa ya, jadi bahwa war ticket ini juga dihadiri oleh
penggemar-penggemar sepak bola dari negara-negara tetangga, misalkan Mhm. Singapura atau Malaysia atau Mhm. Thailand, dari negara-negara Asia Tenggara katakanlah ya, Mhm. yang memang ingin melihat bagaimana performa Argentina setelah Piala Dunia. Mhm. Nah, boleh dibilang ini kan mungkin ya performa Argentina setelah Piala Dunia ini adalah performanya yang pertama gitu loh. Mhm. Mhm. Setelah mereka merebut Piala Dunia, Mhm. merebut juara dunia gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. artinya ini juga kan menjadi gambaran. Apalagi dalam hal ini tentu punya Indonesia maupun Argentina punya kepentingan dalam mempersiapkan tim Mhm. akan menghadapi event-event yang ada di depan mata. Mhm. Argentina akan memulai kualifikasi di zona CONMEBOL Amerika Mhm. Selatan. Indonesia akan menghadapi Piala Asia di Qatar tahun 2024. Mhm. Jadi dua-duanya ini sebetulnya sedang reorganisasi permainan gitu loh. Mhm. Jadi Mhm. paling tidak ada aspek-aspek bukan cuma memberikan tontonan, tapi Mhm. juga mengharapkan bahwa dari sini, dari pertandingan ini, kita bisa melihat sejauh mana kemampuan dari timnas masing-masing gitu loh, bro. Ya, balik ke soal ludesnya nih, tiket ya, Betul. penjualan di tiket baik itu ke lawan Palestina juga melawan Argentina kan, bayangan kita sebenarnya wah ini lawan Argentina bakalan ludes karena ada faktor Messi-nya gitu kan. Ya, Apakah kalau misalnya tidak ada Messi akan ludes juga bro dengan cepat gitu? saya pikir sama saja ya. Mhm. Sama saja bahwa karena dalam hal ini yang dihadapi ini Argentina, Mhm. negara yang baru aja dan ini masih fresh banget mereka Mhm. sebagai juara Piala Dunia itu loh. Mhm. Jadi ada atau tidak adanya Messi, memang saya pikir ludesnya tiket ini pasti akan terjadi gitu loh, bro. Mhm. Mhm. Bahkan di sini kan kita tahu bahwa kapasitas stadion utama GBK itu kan Mhm. 77.000 sebetulnya. Mhm. Mhm. Tapi memang untuk memberikan kenyamanan, untuk memberikan keamanan buat penonton, dan juga memberikan alokasi buat para sponsor untuk Mhm. bisa hadir di lapangan, Mhm. tiket yang dijual hanya 60.000. Mhm. 60.000 tiket dijual itu Mhm. dalam hitungan kalau nggak salah cuma 10, nggak sampai 15 menit itu sudah habis Mhm. gitu Mhm. loh. Dan Mhm. ini juga kemudian menjadi berita di media-medianya Argentina Mhm. Mhm. bahwa bagaimana antusiasme sepak bola Indonesia menunggu kedatangannya Argentina, bahwa Mhm. dalam hitungan 15 menit tiket yang jumlahnya 60.000 itu terjual habis. Dan saya Iya. yakin kalau misalkan 77.000 pun ya Mhm. untuk memenuhi seluruh sudut lapangan, Mhm. sudut istora, Mhm. itu saya yakin pasti habis. Gitu Ya, loh, bro. ya, ya, ya. Ya kita bandingkannya dengan Palestina lah. Laga lawan Ya, Palestina, tiketnya 40.000. Nggak ada Messi di sana. Ludes juga. betul. Ya, itu tadi. Karena kebetulan momentum sepak bola Indonesia lagi bagus. Ya, Itu ya, juga ya, yang menjadi alasan kenapa uh, pertandingan friendly match ini ditunggu. ya. Apalagi di sini juga ada faktor-faktor lain. Bagaimana Indonesia mulai mengakomodir pemain-pemain keturunan, Mhm. naturalisasi untuk Ya, bisa ya, bermain bersama di bawah bendera Indonesia. ya, Kan ya, kita ya. selama ini hanya mendengar cerita-cerita bagaimana mereka bermain di klubnya masing-masing. Tapi bagaimana mereka bermain sebagai sebuah tim dengan pemain abroad kita, dengan Mhm. pemain lokal kita, itu yang sebetulnya kita tunggu. Dan Ya, saya pun juga sebetulnya menunggu momen itu. ya. Apakah ramuan dari STY ini bisa kemudian memerge potensi-potensi dari pemain keturunan, dari pemain abroad, dari pemain lokal itu menjadi satu kesatuan yang solid. Ya. Karena yang kita akan hadapi adalah Piala Asia. Kita tidak Mhm. bisa main-main dengan hal itu. Ya. Betul, bro. Kita bandingkan dengan penjualan tiket Argentina di Cina. Padahal Cinanya sendiri nggak bermain gitu. Yang main Iya, adalah betul. Australia. Iya, Ludes juga ya bro ya. ludes juga. Itu kapasitas stadion 68 Mhm. kapasitas ya. Mungkin yang akan dipenuhi atau di tiket yang dijual alokasinya mungkin sekitar 50 sampai 60.000 ya. Mhm. Itu pun juga dalam hitungan menit sudah habis terjual. Mhm. Padahal itu dilakukan di Cina, tapi yang bertanding Australia melawan Argentina. Mhm. Itu pun juga mengundang keinginan para pecinta sepak bola.
Karena sepak bola ini kan juga sudah mendunia ya. Mhm, Jadi mhm, batasan-batasan antar negara itu menjadi absurd kalau bicara mengenai kecintaan terhadap sepak bola. mhm, mhm, Jadi tidak heran juga bahwa begitu Argentina akan bermain di satu negara mhm, di Cina gitu loh. mhm. Kemudian melawan Australia. Ini kan penontonnya bukan cuma dari cuma dari Cina, tapi bisa Mhm. juga jadi dari Australia Ya, atau bisa dari negara-negara tetangga gitu loh. ya, 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 betul, Jadi betul. memang Argentina saat ini menjadi magnet yang sangat ini ya, sangat kuat ya untuk Mhm. bisa mengundang animo penonton hadir ke lapangan gitu loh, Bro. Ya. Nah, kita bahas dulu sedikit mengenai apakah benar Messi tidak Mm. akan hadir di Indonesia, bro? Ini juga ada selentingan berita ya, Mhm, berita dari jurnalis Argentina yang mhm, mengatakan bahwa Messi kemungkinan, mhm. ini baru kemungkinan ya, tidak Ya, akan hadir di pertandingan Indonesia melawan Argentina mhm, di Jakarta. mhm, Tapi Messi akan hadir, akan bermain pada saat Argentina melawan Australia. mhm, Tapi ini berita juga masih simpang siur ya. Ini mhm, baru berita yang dilemparkan oleh jurnalis-jurnalis di Argentina. mhm, Tapi saya sih berharap bahwa tetap saja bagaimana Messi ini juga bisa menjadi magnet tersendiri. mhm, Tentu kita juga akan berharap bahwa Messi bisa hadir. mhm, mhm. Anyway, terlepas dari itu, saya pikir hadir atau tidak hadirnya Messi itu tidak akan mengurangi kualitas dari sebuah permainan Argentina nantinya, gitu loh, Ya, bro. ya. Ya kan yang kebayang sama saya itu banyak orang yang beli tiket Hmm. dengan harapan lihat Messi, ternyata Messinya nggak ada dan baru di apa beritanya baru keluar setelah tiketnya ludes gitu kan. Kasihan jadinya. Ya mungkin kalau misalkan ya, ini Hmm, sih dalam bayangan saya ya, hmm, kalau misalkan memang ini yang terjadi hmm, dan memang kemudian ini dikonfirmasi oleh Persatuan Sepak Bolanya Argentina, hmm, bisa saja ada lobby-lobby khusus dari pengurus PSSI hmm, dengan menyatakan bahwa Messi punya best fans di Indonesia yang jumlahnya puluhan juta. hmm, Kali hmm. aja Messi bisa hadir mungkin dalam pertandingan hanya 15 menit ya itu juga sebuah berkah ya. Iya benar-benar ya. Iya. Ya Ya, memang PSSI tidak pernah menjanjikan bahwa Messi akan hadir di Indonesia ya. Waktu ya, itu juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang bahwa Argentina Argentina pasti akan membawa tim terbaiknya. Apakah itu ya, terbaik itu dengan Messi atau tidak dengan Messi kan itu sudah ranahnya timnas Argentina sendiri dan bukan betul. ranahnya PSSI. Nah, Bro, yang Mm-mm. melawan Palestina ini kan diumumkan oleh Pak Erick Thohir bahwa 10% hasil penjualannya akan disumbangkan ke Palestina untuk Betul, sebagai sumbangan perjuangan Palestina untuk kemerdekaan mereka katanya. Seperti itu. betul. Apakah ini juga menjadi semacam apa ya daya tarik penonton untuk membeli tiket lawan Palestina? Ya, ini bisa tidak bisa iya ya. Mhm, Tapi saya tergantung dari awal ya. mhm, Kalau dari sejak awal memang sudah diumumkan bahwa 10% mhm, hasil penjualan tiket Indonesia melawan Palestina akan disumbangkan buat perjuangan rakyat Palestina, saya mhm, pikir itu mungkin bisa menjadi magnet. Tapi mhm. kalau misalkan itu diumumkan belakangan ya, saya pikir nggak ada ininya juga, nggak Iya, ada iya. apa semacam daya tarik juga. Mhm, Tapi saya pikir kalaupun misalkan ada kontribusi 10%, itu mhm, sepertinya memang sesuatu yang sangat humanis ya yang dilakukan mhm, oleh Indonesia. Karena mhm, kita tahu bahwa perjuangan rakyat Palestina pun juga dukungan yang paling kuat itu secara internasional itu mhm, dan secara politik itu memang dilakukan oleh Indonesia. mhm, mhm, Bahkan bagaimana rakyat Palestina begitu mencintai Indonesia itu kan mhm, sangat terlihat sampai sekarang gitu loh. mhm, mhm, Jadi bukan hal yang tidak mungkin ya bahwa ini juga kecintaan publik sepak bola apalagi yang datang dari negara katakanlah negara yang memang disayang dalam tanda kutip oleh mhm, Indonesia, mhm, iya itu juga menjadi magnet itu bisa saja bro. Gitu. mhm, mhm. Tapi ini menarik ini, mungkin ini karena otak gua kotor aja ya atau kritis. Hmm. Ada nggak kaitannya ini dengan masalah politik? Karena kan kemarin Pak Erick Thohir adalah sebagai Hmm. penyelenggara Piala Dunia U20 ya, yang mau nggak Hmm. mau harus mengupayakan supaya laga itu terjadi di Indonesia.
Iya, iya. Sementara kan ada politikus yang lain yang menginginkan bahwa Israel tidak bermain di Indonesia dan ujung-ujungnya bahwa Piala Dunia U20 ini kan kemudian dibatalkan ya di Indonesia. Iya. Seolah-olah ini kan jadi semacam ada yang berpihak kepada Israel dan tidak gitu, dan sebagai kompensasi bahwa gua sekarang dukung Palestina juga loh gitu. Dan kemudian adalah ini semacam 10% untuk Palestina. Ada nggak kira-kira di situ, Bro? Saya pikir sih terlalu jauh ya kalau kita apa berteori seperti itu. Tapi kalau misalkan kontribusi 10% itu kan hal yang lumrah ya. Mhm. Apalagi tanpa ada pertandingan sekalipun ya, pertandingan antara Indonesia dengan Palestina sekalipun, eh, sumbangan terbesar untuk Palestina memang kan banyak berasal dari Indonesia. Ya, Sumbangan itu bahkan bukan cuma digalang oleh pemerintah, tapi oleh lembaga-lembaga swasta itu pun juga banyak mengalir di Palestina, gitu loh ya. bro. Mhm. Jadi saya pikir terlalu jauh lah teori seperti itu ya bro. Ya kan namanya juga lagi menuju tahun politik ini kan, bisa Politik ya, aja kok disebut bahwa wah sekarang gua juga bela Palestina loh gitu. digoreng ya, digoreng ya. Digoreng. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai tiket sepak bola Indonesia FIFA Matchday melawan Argentina juga melawan Palestina yang ludes cepat dalam waktu yang hitungan menit ya. Kalau menurut sobat sendiri, kira-kira jadi nggak sih Messi ke Indonesia? Yang kedua, benar nggak sih ada kaitannya dengan soal politik untuk sumbangan Palestina ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.